Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jajaran pengurus Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, mohon izin pada malam hari ini mengisi waktu untuk jadwal sebagai penyampai kultum, yang mana malam hari ini mohon izin saya menyampaikan tentang beberapa adab dalam makan atau mengonsumsi makanan. Hadirin rahimakumullah, kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, di mana kita tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, tapi juga kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang perlu kita perhatikan juga yaitu adalah tentang makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173, yang mana artinya sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Maka dari ayat ini jelas bahwa ada beberapa hal yang harus kita hindari, zat-zat makanan yang mengandung daging-daging yang diharamkan. Salah satunya di sini ada disebutkan adalah ya mungkin kita kenal dengan B2 Pak ya. Nah, ini kita harus menghindarinya betul. Tapi nanti kalau kita mungkin sedang dalam perjalanan, kita melihat mau mampir ke restoran atau mungkin nanti pas mudik ke rumah ke kampung dan sebagainya, kita ada lihat ada rumah makan tetapi di situ juga menjual daging B2 misalnya. Nah, bagaimana sikap kita? Yang paling pertama, sebaiknya kita mencari rumah makan atau tempat makan yang tidak menjual daging babi seperti itu ya. Itu yang paling pertama. Tetapi kalau terpaksa tidak ada lagi tempat yang kita bisa singgahi, terpaksa kita ke situ, maka kita perlu berhati-hati. Kita mencari menu makanan yang halal. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa ternyata tidak hanya zat makanan itu saja, tetapi tempat memasaknya juga kita harus perhatikan. Kalau misalnya tempat masaknya itu sudah dijamin sudah halal sama orang yang menunggu rumah makan itu, ya kita sudah yakin. Tapi kalau misalnya kita mau lebih yakinnya lagi, tempat makannya itu dicuci dengan 7 kali bilasan air. Di salah satu bilasan itu dicampur dengan tanah yang bersih. Nah itu. Nah ini sebagaimana petunjuk dari Rasulullah SAW, jika seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah ini yang diambil para ulama. Kalau misalnya kita terpaksa harus makan di tempat yang mungkin di situ tempat yang mungkin pernah dipakai untuk zat yang diharamkan, maka kita cuci dengan 7 bilasan, salah satu bilasannya dengan tanah, seperti itu. Begitu pula kalau misalnya kita nggak sengaja ketika kita makan baru ketahuan yang kita punya ini adalah
daging yang diharamkan tadi, mungkin daging B2 tadi udah keburu kunyah misalnya, kita nggak tahu ini, kita pikir daging sapi misalnya. Nah ternyata ini juga kita kumur-kumur dengan 7 kali kumur-kumur, dan salah satu kumur-kumurnya itu dicampur dengan debu yang bersih, tapi debu yang tidak mengandung penyakit ya, yang bersih gitu. Jadi anggota mulut kita ini juga suci dari zat tadi. Nah inilah yang mungkin kalau misalnya kondisi yang harus kita, kalau misalnya kondisi ini terjadi pada kita, tidak menutup kemungkinan, maka itulah yang bisa kita jalankan. Ada juga peringatan dari Rasulullah SAW, yang mana ini tidak hanya zatnya saja, tetapi bagaimana kita bisa memperoleh makanan tersebut. Karena mungkin ya zatnya halal, tapi kita membelinya menggunakan uang yang tidak halal misalnya. Kita beli nasi goreng tapi dengan cara nage orang. Nah itu sangat tidak. Nah ini juga diperhatikan, tidak hanya zatnya saja, tetapi bagaimana kita bisa memperoleh makanan itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian di dalam adab makan dalam Islam, ya banyak orang mengira bahwa kalau kita makan sambil ngobrol itu adalah perkara yang tidak sopan, Pak ya. Tapi ternyata dalam Islam ngobrol ketika makan itu ternyata boleh. Tetapi ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Karena Rasulullah SAW itu sering berbincang dengan para sahabatnya ketika makan. Nah, bagaimana caranya yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Boleh kita ngobrol ketika makan, tetapi jangan mengobroli obrolan yang kotor atau yang jorok, sehingga menghilangkan keberkahan dari makanan itu sendiri. Boleh kita sambil memuji makanan ini, enak banget enak makanan ini gitu, boleh, enak, alhamdulillah dapat makan berkah, mudah-mudahan. Nah itu boleh kita. Nah, kemudian ketika kita berbicara jangan sambil kita mengunyah, karena itu salah satu dari adab. Walaupun kita boleh ketika makan itu berbicara dengan teman kita untuk menunjukkan keakraban di antara sama saudara kita, tetapi jangan sampai kita lagi ngunyah sambil ngobrol. Nah, itu kita hindari. Kalau mulut ini ada jedanya, kita punya dulu, kita telan, ada jeda kan? Nah, baru kita ngobrol itu ada. Boleh. Nah, itu justru dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir, ketika kita melihat ada orang yang makan sambil berdiri, Pak ya. Nah, ini juga ternyata bukan sampai derajatnya haram, itu makruh kalau dia sengaja makruh. Yang mana makruh ini dikerjakan ya tidak berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. Maka kalau kita makan sambil duduk itu pahalanya besar daripada kita berdiri. Tetapi kalau misalnya kita dalam kondisi terburu-buru atau mungkin nyari tempat duduk nggak ada, memiliki kondangan dan sebagainya, nah itu boleh kita berdiri, dan itu tidak makruh karena kondisinya darurat kan, tidak ada tempat duduk, boleh seperti itu. Tapi lebih utama kita cari tempat duduk. Nah, inilah hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kegiatan makan minum kita, sehingga apa yang kita konsumsi semakin berkah karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian dapat sampaikan, ulang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.